Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, pendengar Radio Suara Api Allah dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kembali kita akan belajar pada pagi hari ini dalam acara khotbah dosen. Di dalam hal ini saya yang memberikan satu tema, yaitu semuanya tentang kitab suci. Dan terutama kita akan belajar mengenai kitab Lukas atau dikenal dengan Injil Lukas. Mari sebelumnya kita akan berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Terima kasih Engkau memberikan kesempatan kepada kami semua untuk belajar mengenai firman-Mu yang ada di dalam kitab suci, yang telah Engkau ilhamkan kepada para murid-murid-Mu, para alat-alat-Mu untuk menuliskannya di dalam kitab yang memiliki otoritas bahwa kitab itu adalah menyatakan firman-Mu sendiri. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau menolong kami semua untuk kami semakin mengerti dan kami mencintai kitab suci, karena hanya melalui kitab suci kami tahu akan kebenaran-Mu, kami tahu akan kehendak dan rencana-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan membaca di dalam Lukas pasal yang kedua. Dalam hari-hari ini kita akan belajar mengenai peristiwa Natal yang ditulis di dalam kitab suci, ya. Kita akan melihat di dalam tema Lukas pasal 2 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-7. Di dalam tema yang diberikan adalah kelahiran Yesus, di mana itu pun juga bisa dibaca di dalam Matius 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah bisa mengikutinya membaca dalam hati. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita membaca suatu peristiwa yang ditulis oleh Dr. Lukas. Dr. Lukas ini adalah teman seperjalanan Rasul Paulus, dan Rasul Paulus ini adalah teman pelayanan sama-sama Rasul dengan Rasul Petrus. Jadi dua-duanya adalah Rasul, kebetulan berbeda di dalam hal pemilihannya dan berbeda di dalam hal visi atau misi yang diberikan oleh Yesus kepada mereka berdua. Kalau Petrus memang dikhususkan untuk melayani orang-orang Yahudi atau memenangkan orang-orang Yahudi, tapi kalau Paulus adalah memenangkan orang-orang non-Yahudi. Melalui Paulus banyak gereja-gereja non-Yahudi yang kemudian didirikan, ya, baik di Asia Kecil maupun di Makedonia, juga di Roma. Dan Lukas adalah teman seperjalanan daripada Paulus, ya. Oleh karena itu sebenarnya kalau dikatakan bahwa Lukas bukan saksi hidup daripada kehidupan Yesus ketika ada di dunia ini, ya salah. Karena dia adalah orang yang terdekat, ya, dengan Paulus, dan Paulus adalah yang terdekat dengan para rasul, ya. Yang para rasul adalah saksi mata daripada apa yang terjadi di dalam kehidupan Yesus mulai dari lahir sampai kemudian dia naik ke surga. Oleh karena itu kalau kita melihat bahwa sebenarnya Lukas menyatakan penyelidikan dengan cara seksama, ya. Ketika kita melihat bahwa Lukas menulis pada waktu malaikat memberikan pesan kepada Maria bahwa Maria akan mengandung, ya, pada bulan yang ke-6, maka disitulah kemudian akhirnya
Maria mengandung, ya, yang kemudian pada bulan Kislev kemudian akhirnya Maria melahirkan Yesus, ya. Jadi ini adalah menjadi suatu latar belakang yang kita bisa melihat bahwa Maria pada waktu ketika diberikan pesan oleh malaikat itu adalah dia sudah mengandung, ya. Ketika dia mengandung, maka disitulah kemudian akhirnya proses yang terjadi dan kemudian diceritakan oleh Injil Lukas pasal yang kedua ini, ya. Kalau kita melihat, kemarin kita belajar bagaimana Maria mendatangi Marta, mendatangi saudaranya Elizabeth. Kemudian Maria juga akhirnya membuat satu puji-pujian yang bagus, ya, yang baik, yang kemudian kita sudah pernah pelajari pada minggu-minggu yang lalu atau bulan-bulan yang lalu. Nah, pada kali ini kita akan melihat peristiwa di mana Yesus lahir, ya. Kalau sebelumnya kita melihat bahwa Yesus dikandung oleh Maria, maka di sini di dalam Lukas pasal yang kedua ini peristiwa di mana bagaimana Yesus kemudian lahir. Paling tidak kita mencatat, ya, ada 3 hal yang perlu kita mengerti, ya. Yang pertama adalah Lukas benar-benar menuliskan satu sejarah secara otentik. Jadi kitab suci menulis itu seiring dengan sejarah yang terjadi. Oleh karena itu di situ dijelaskan bahwa pemerintahan saat itu pemerintahan siapa. Pada waktu itu Israel sedang dikuasai oleh pemerintah siapa, ya. Oleh ditulis di situ dengan jelas pada waktu itu Kaisar Agustus. Artinya bahwa kalau kita melihat bahwa sebenarnya waktu Yesus lahir, maka Israel ada di dalam kekuasaan pemerintah Roma, di mana kepalanya atau pemimpinnya itu adalah Kaisar Agustus. Apa yang dilakukan Kaisar Agustus ini jelas dituliskan secara jelas di dalam sejarah yang secara clear menyatakan bagaimana Agustus mengeluarkan suatu perintah, dan perintah itu dinyatakan kepada orang di seluruh dunia, ya. Itu hal yang pertama yang kita melihat. Karena seluruh dunia hampir sebagian besar itu dikuasai oleh Kekaisaran Romawi, ya. Yang kemudian pada waktu itu kita melihat ada kebijakan daripada Kaisar Agustus mengenai Pax Romana. Oleh karena ada kebijakan dari Pax Romana ini, maka Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah untuk mendaftarkan semua orang di seluruh dunia yang dikenal dengan sensus. Inilah sensus yang terjadi pertama kali di dalam Kekaisaran Roma, ya. Oleh karena itu inilah pendaftaran pertama kali diadakan sewaktu bukan hanya Kaisar Agustus yang ditulis sebagai kuasa, ya, atas dunia saat itu, dunia terbesar di dalam Kekaisaran Romawi, dan di situ juga Israel sedang dikuasai oleh kekuasaan Romawi. Di situ juga dinyatakan mengenai wali negerinya siapa, yaitu sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Artinya Syria termasuk daerah Israel, Yudea dan sebagainya, itu wali negerinya adalah Kirenius. Dan itulah terjadinya sensus yang pertama kali. Ini menarik Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa ini dicatat, ya? Karena ini adalah peristiwa sejarah yang sesuai dengan rencana Tuhan yang dinyatakan di dalam kelahiran Sang Mesias, ya. Mari kita melihat. Karena diadakannya sensus ini, maka semua orang harus kembali ke daerahnya masing-masing, ya. Jadi hal yang pertama yang dicatat oleh Lukas adalah bahwa peristiwa sejarah yang clear yang dituliskan itu sesuai dengan rencana Tuhan di dalam rangka janji yang diberikan di Perjanjian Lama oleh kelahiran Sang Mesias. Nah, yang kedua adalah disinilah kemudian akhirnya Yusuf, ya. Yusuf adalah orang Bethlehem, ya. Karena Yusuf adalah keturunan Daud, ya. Kemarin kita sudah melihat di dalam silsilah yang ada. Jadi Yusuf adalah keturunan Daud. Dia adalah orang Bethlehem, tapi dia bertunangan dengan Maria yang berasal dari kota Nazaret, ya, di Galilea, di Yudea. Oleh karena Yusuf orang Bethlehem, maka dia harus kembali ke Bethlehem. Kan disatakan di sini karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud,
supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat kitab Titus, jelas sekali di situ dikatakan bahwa seorang raja Mesias akan lahir di kota Bethlehem. Kalau kita lihat di dalam Matius 1 ayat 18 sampai 25, ya, dengan adanya kedatangan daripada orang Majus, ya, di dalam Matius, maka disebutkan di situ bahwa jelas-jelas para ahli-ahli Taurat, ya, para ahli kitab menyatakan bahwa sudah ditulis dengan jelas bahwa di dalam kitab Mika itu adalah tempat lahirnya Sang Mesias sesuai dengan janji daripada Allah yang ditulis di dalam Perjanjian Lama. Dan secara clear itu harus digenapi karena semua janji Allah harus digenapi termasuk tempat dan kotanya. Oleh karena itu perlu sekali Allah, ya, membuat Kaisar Agustus menjadi besar. Perlu sekali Allah membuat Kaisar Agustus punya rencana mengenai Pax Romana. Karena melalui Pax Romana itu Kaisar Agustus ini melakukan pembangunan, tujuan adalah kemakmuran seluruh dunia, bagian daripada penjajahan Kekaisaran Roma pada waktu itu. Sehingga akhirnya diperlukan sensus penduduk, ya. Diperlukan sensus penduduk. Dua hal tujuan daripada sensus penduduk itu adalah, yang pertama adalah untuk bisa menyiapkan pasukan yang tepat dari setiap daerah-daerah kekuasaannya, dan yang kedua adalah menentukan pajak, untuk menentukan cukai, ya, di dalam setiap daerah-daerah kekuasaannya. Tujuannya untuk apa? Untuk membangun dunia pada waktu itu. Karena dunia saat itu oleh Kaisar Agustus tidak mau Kaisar Agustus melakukan peperangan, tapi melakukan pembangunan secara menyeluruh yang dikenal dengan Pax Romana, dengan pembangunan jalan-jalan yang begitu banyak yang kemudian menuju kota Roma. Oleh karena itu seringkali disebut ada banyak jalan menuju Roma. Jadi karena Agustus itu melakukan ketetapan itu, maka dia harus melakukan sensus. Sehingga ketika melakukan sensus, mau nggak mau, Yusuf, ya, tunangan daripada Maria, dia harus kembali ke Bethlehem. Nah, disinilah kemudian rencana Allah dinyatakan. Rencana Allah tidak pernah tidak sama dengan sejarah yang dinyatakan di dalam dunia ini. Justru sejarahlah terjadi karena menggenapi rencana Allah. Sehingga oleh karena itulah kemudian Yesus lahir di kota Bethlehem. Seperti dikatakan Raja Mesias akan lahir di kota Bethlehem. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi mereka, Maria, untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Kenapa akhirnya Maria harus melahirkan Yesus yang dikenal biasanya kandang, ya. Ya, dan dibaringkan dalam palungan. Bukti bahwa dia dilahirkan dalam kandang adalah dia dibaringkan dalam palungan. Palungan adalah tempat makan domba, ya. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ini juga menggenapi akan firman Tuhan. Kenapa? Karena yang lahir ini bukan sembarangan raja atau bukan sembarangan manusia. Tapi yang lahir ini adalah anak domba Allah, ya. Nah, kalau kita melihat tempat di mana Bethlehem ini adalah bagian wilayah dari padang penggembalaan yang namanya Migdal Eder. Nah, Migdal Eder ini adalah suatu padang penggembalaan dan bagian sisinya adalah di Bethlehem, ya. Di mana di situ ada kota-kota, ada kota di mana penduduk di situ, ya, ada di bawahnya itu semacam seperti gua. Kenapa? Karena rumah pada waktu itu di bawahnya itu ada seperti gua, ya. Guanya untuk apa? Untuk menggembalakan domba. Apalagi daerah itu adalah daerah penggembalaan domba. Penggembalaan domba apa? Domba khusus, ya. Penggembalaan domba khusus. Domba khusus bagaimana? Dari Miskalim, ya, dinyatakan bahwa daerah Migdal Eder itu adalah tempat penggembalaan
domba-domba yang akan dipersembahkan sebagai korban di bait Allah setiap hari-hari raya tertentu atau untuk kebutuhan di dalam perayaan-perayaan atau ibadah-ibadah di bait Allah, menunaikan pengorbanan domba ya. Dan domba di situ adalah domba khusus ya. Domba yang baik, tidak boleh bercacat atau dan sebagainya, sehingga digembalakan juga secara khusus. Dan ternyata Yesus lahir di bagian daerah Migdal Eder, bukan di Migdal Edernya tapi di Bethlehem. Bethlehem itu tidak jauh di daerah pengembalaan Migdal Eder. Kenapa? Karena Yesus lahir untuk mati. Demikian juga domba-domba di situ digembalakan, lahir untuk mati. Ya. Kenapa? Karena mereka lahir, ya, bukan mereka, artinya domba-domba itu, ya, dilahirkan, dipelihara, digembalakan, digemukkan, disehatkan, tujuan untuk dikorbankan di bait Allah. Demikian juga Yesus. Yesus lahir di daerah situ, menyatakan penggenapan daripada firman Tuhan, penggenapan mengenai karya penebusan Allah, rencana penebusan Allah, bahwa sebenarnya Yesus ini adalah domba yang terakhir. Karena melalui pengorbanan Yesus tidak ada lagi pengorbanan domba untuk penebusan dosa atau untuk keselamatan. Karena Yesus sendiri sebagai anak domba Allah yang nanti akan mati, dikorbankan di atas kayu salib untuk menebus semua dosa manusia. Jadi dia sebagai domba juga, tapi anak domba Allah. Oleh karena itu ketika Yohanes Pembaptis ketemu dengan Yesus, dia langsung menunjuk, lihatlah anak domba Allah yang menebus dosa isi dunia. Jadi Yesus harus dilahirkan di Bethlehem. Yesus harus dilahirkan di wilayah Migdal Eder, karena melambangkan atau menggambarkan domba yang akan menggenapi setiap domba-domba yang dikorbankan setiap tahun, setiap saat. Karena itu tidak akan bisa menghapuskan dosa selamanya. Tapi ketika Yesus mati di atas kayu salib, maka sebagai anak domba Allah dia menebus semua dosa manusia, dan dia menebus sekali untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, menarik sekali mengenai 3 hal ini ya. Bagaimana Lukas menulis mengenai Kaisar Agustus dengan sejarah dunia yang pertama kali melakukan sensus. Tujuannya adalah supaya Maria dan Yusuf harus ke Bethlehem. Kenapa harus ke Bethlehem? Karena Yesus harus lahir di Bethlehem sebagai penggenapan Sang Mesias yang akan mati sebagai anak domba Allah yang menebus dosa dunia. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat bahwa peristiwa Natal ini menjadi peristiwa yang sangat berarti, mari kita melihat ketika kita membaca kitab suci, khususnya Lukas pasal 2, kita melihat bahwa karya Allah itu pasti akan dinyatakan. Dan bahkan sejarah dunia akan mengikuti karya Allah. Karena apa? Karena kasih Allah yang luar biasa. Sehingga semua hal yang terjadi di dunia ini ditujukan bagi rencana Allah penyelamatan manusia. Supaya setiap manusia boleh ditebus. Dan siapa yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya, yang dilahirkan pada malam Natal, manusia boleh beroleh selamat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dikaruniakanlah anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara sekalian, baiklah pada pagi hari ini ketika kita belajar mengenai 3 hal ini dalam Lukas pasal 2 yang ditulis oleh Lukas, merupakan suatu peristiwa sejarah ya. Bukan peristiwa yang kita yakini tidak ada data-data sejarahnya, tapi jelas ini ada data sejarah dinyatakan. Artinya Yesus lahir bukan hanya diyakini ya, tanpa ada bukti-bukti sejarah. Justru bukti-bukti sejarah menyatakan bahwa firman Tuhan adalah benar. Dan apa yang dijanjikan Allah pasti akan dikenapi. Itu menunjukkan kasih Allah kepada kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Di malam Natal ini kita mengerti makna di mana kita merayakan Natal. Karena kasih Allah yang begitu besar, maka Allah punya rencana yang begitu besar.
rencana yang begitu indah yang kita tidak tahu. Bahkan Allah memakai pemimpin-pemimpin dunia, bahkan memakai tempat-tempat yang Allah inginkan juga, yang membuat Yesus lahir tepat seperti apa yang dinyatakan dalam firman-Nya kepada nabi-nabi, yang dimana di dalam Taurat, ya, Mazmur dan nabi-nabi. Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar Tuhan akan firman-Mu. Kami belajar Tuhan kitab suci, yang sungguh-sungguh Tuhan Kau memakai setiap orang yang menulis, mengerti akan rencana-Mu. Dan semakin kami yakinkan bahwa rencana-Mu adalah satu-satunya kebenaran, untuk kami boleh Tuhan beroleh penebusan dan beroleh keselamatan. Tidak ada agama apapun di dunia ini yang membuat manusia bisa datang kepada Tuhan dan mengalami pendamaian bersama dengan Allah, karena kami adalah manusia berdosa. Tapi Engkau membuat rencana yang luar biasa, dan Engkau sendiri yang datang sebagai manusia yang lahir di kota yang Engkau sudah tentukan melalui setiap peristiwa-peristiwa sejarah dan orang-orang pemimpin-pemimpin dalam sejarah. Sehingga kami boleh mengerti bahwa kasih-Mu yang begitu luar biasa. Engkau tidak inginkan Tuhan manusia yang Engkau ciptakan binasa, tapi manusia yang Engkau ciptakan boleh kembali kepada yang menciptakan, dan kami dipakai bagi alat, bagi kebesaran dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk para pendengar Radio Suara Abdi Allah dimanapun mereka berada. Dalam merayakan Natal ini mereka semakin Tuhan memahami, dan semakin mereka Tuhan bisa melihat makna yang sesungguhnya di Natal ini. Melihat keajaiban Tuhan demi keajaiban Tuhan yang dinyatakan dalam sejarah. Juga Tuhan menunjukkan bahwa apa yang Kau janjikan di dalam perjanjian lama dinyatakan secara persis di dalam kehidupan di dunia ini. Demikian juga apa yang Kau janjikan, Engkau akan datang kembali lagi kedua untuk menjemput kami. Itu akan Kau nyatakan. Biarlah kami terus Tuhan menantikan Engkau di dalam kehidupan kami setiap hari, dan menantikan Engkau ketika Engkau datang yang dua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.